Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan bawakan sebuah cerita baru yang tokoh utamanya bernama Cucen. Dia adalah seorang menantu yang disepelekan. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja keseruan dalam cerita Cucen ini. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 5. Selamat ulang tahun. Ada keheningan yang mematikan di ruang konferensi. Keluarga Song melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Orang yang ingin ditemui tuan muda ketiga dari keluarga Xia di Yangcheng sebenarnya adalah menantu yang akan ditinggalkan oleh keluarga Song. Song Yan mau tidak mau berdiri sambil memegang pena rusak di tangannya. "Tuan Song, bukankah ini menantu Anda?" kata Xia Bei. Murid Song Xieyang menyusut. Menurut waktu yang diberikan oleh Tao Zhang, kurang dari 3 menit sampai Cucen menandatangani perjanjian perceraian. Namun, Tuan Xia di depannya sepertinya hanya tertarik pada Cucen. Mungkinkah jika keluarga Song ingin mengejar keluarga Xia, mereka harus bergantung pada Cucen? Tuan Xia, dia, Song Xieyang membuka mulutnya dan hampir mengucapkan kata bodoh, ya. "Oke, aku akan bicara dengan Cucen." Xia Bei melirik Cucen, lalu berbalik dan keluar dulu. Mata semua orang di keluarga Song tertuju pada Cucen. Bagi mereka, hal seperti ini terjadi pada Cucen, dan itu bukanlah keajaiban. Tidak ada alasan bagi orang bodoh untuk mendapatkan kue di langit. Lin Xinping tidak percaya mengapa tuan muda dari keluarga Xia ingin berbicara dengan Cucen secara khusus. "Cucen, bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Xiasan?" Zhou Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Cucen mengangkat kepalanya dan berkata, "Kami baru saja bertemu." "Setiap orang, Cucen, pergilah dulu." Song Xieyang menatap Cucen dengan mata yang rumit. Setelah Cucen keluar, Nona Song melirik perjanjian perceraian di atas meja. Wajahnya sedikit berubah. Ini adalah waktu yang segera ditentukan Paman Zhang, dan keberuntungan Cucen akan segera berakhir. Jadi dia buru-buru membiarkannya pergi dan membicarakannya. Tidak masalah jika itu tidak pantas, jika Anda menyinggung keluarga Xia. Tidak akan memakan waktu lama. Song Xieyang menarik napas dalam-dalam. Dengan situasi keluarga Song saat ini, jika dia berhasil bekerja sama dengan keluarga Xia, itu akan menjadi perubahan haluan yang indah. Dia akan memperjuangkannya. Cucen bahkan tidak bisa mengucapkan beberapa patah kata pun dengan lancar. Mungkin sulit untuk menyinggung perasaan guru Xia. Lin Xinping tersenyum. "Saya sudah menemukan jawabannya. Mungkin Tuan Xia pernah mendengar reputasi Cucen, ingin bersenang-senang." Ruang konferensi di sebelah, Cucen dan Xia Bei duduk berhadapan. "Saya tuan muda ketiga dari keluarga Xia, dan Anda adalah paman ketiga dari keluarga Song. Kami sudah ditakdirkan." Xia Bei memandang Cucen dengan senyuman di wajahnya. "Saya mendengar bahwa paman ketiga dari keluarga Song adalah menantu dan bodoh." Cucen tersenyum dan mengangguk. "Lalu bagaimana? Kalau begitu, menurutku mereka bodoh." Xia Bei tertawa, dengan rasa ingin tahu di matanya. "Kamu memberiku perasaan yang sangat aneh.
Aku juga melihat perselisihan yang baru saja terjadi di ruang perjamuan. Aku tidak percaya. Orang bodoh bisa menangani semuanya dengan baik. Chu Chen, kenapa kamu berpura-pura gila di keluarga Song? Tepat ketika Chu Chen hendak berbicara, Xia Bei tertawa 2 kali lagi dan mengedipkan mata pada Chu Chen. Saya mengerti, Nona Song San secantik peri. Tetapi jika itu saya tidak akan menyesal menjadi orang bodoh, sisinya selama sisa hidupku. Chu Chen tercengang. Baru saja di ruang konferensi di sebelahnya, Song Xie yang bergegas bolak-balik beberapa kali, membuat orang salah mengira bahwa tamu terhormat keluarga Xia adalah orang yang begitu dingin. Sekarang sepertinya orang ini bejat. Tidak heran dia tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri apakah dia menginginkan sebuah negara atau keindahan. Xia Bei sepertinya menyadari kesalahannya, duduk tegak lagi, dan berkata dengan serius, "Sebelum hari ini, aku punya ide yang sama denganmu. Hidup bahagia dengan wanita cantik sebagai temanmu sepanjang hidupmu." Chu Chen, namun, 8 katamu itu membuatku tiba-tiba tercerahkan. Mata Xia Bei berbinar, bangun untuk memegang kekuatan dunia, mabuk dan terbaring di pangkuan seorang wanita cantik. Betapa menyenangkan dan tak terkendalinya hidup ini. Inilah yang saya, Xia Bei, ingin kejar. Xia Bei memandang Chu Chen dan terkejut saat melihat ekspresi tenang Chu Chen. "Mengapa kamu tidak bersemangat?" Sudut mulut Chu Chen bergerak sedikit, bertanya-tanya apakah tuan muda Xia ini kehilangan seutas tali. Kembali ke topik pembicaraan, Xia Bei merentangkan tangannya dan berkata, "Tahukah kamu mengapa orang tua itu mengirimku ke sini untuk menghubungi keluarga Song? Karena tidak ada seorang pun di keluarga Xia yang peduli untuk bekerja sama dengan keluarga Song. Jadi dia mengirimnya. Saya di sini untuk melakukan apa saja. Saya tuan muda ketiga dari keluarga Xia yang tidak pernah melakukan sesuatu yang praktis. Dan Anda adalah menantu ketiga dari keluarga Song yang merupakan menantu yang tidak dikagumi oleh siapapun." Tertawa, saya tiba-tiba menyadari bahwa kita adalah kombinasi yang sempurna. Jika 2 orang bekerja sama dan menciptakan kerajaan di Canceng, menurut Anda apakah itu akan mengejutkan semua orang? Hati Chu Chen tergerak. Dan dia memandang Xia Bei. "Kamu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Xia. Dan kamu memiliki banyak koneksi. Saya hanyalah menantu yang tidak memiliki uang atau kekuasaan. Jadi saya tidak bisa membantumu." "Hahaha, hanya 8 kata yang kamu berikan padaku layak untuk hadiah ini." Xia Bei menepuk bahu Chu Chen dengan semangat di matanya. "Xiao Chen, lakukan saja. Apa yang terjadi? Saudara Bei melindungimu." Ponsel Xia Bei tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya. Matanya bersinar. "Oke, Xiao Chen. Aku akan menemuimu besok jam 12 siang dan membicarakan masalah spesifiknya." Xia Bei bergegas pergi. Chu Chen melihat punggung Xia Bei yang menghilang, matanya penuh kerumitan. 8 kata, tingkat matematika tuan muda Xia San mengkhawatirkan. Meskipun tuan muda dari keluarga Xia di Yanceng ini memiliki status terhormat, Chu Chen sekarang merasa bahwa dia terlalu tidak bisa diandalkan. Yang tidak diketahui Chu Chen adalah meskipun Xia Bei pergi dengan tergesa-gesa, dia tidak lupa meninggalkan pesan ketika dia melewati ruang konferensi di sebelah.
Keluarga Xia dan keluarga Song dapat bekerja sama. Tetapi premisnya adalah bahwa orang yang bertanggung jawab atas keluarga Song hanya bisa menjadi Chu Chen. Ketika Chu Chen kembali, keluarga Song belum sadar. Itu hanya Chu Chen. Perkataan guru Xia membuat Chu Chen, menantu yang hendak ditinggalkan oleh keluarga Song, tiba-tiba menjadi sosok yang sangat penting. Semua orang memandang Chu Chen dengan mata yang luar biasa. Sampai sekarang, saya masih belum bisa memahaminya. Tuan Xia, apa yang Anda hargai dari orang bodoh ini? Mungkinkah orang bodoh mendapat berkah yang bodoh? Kakak ipar tertua Lin Simping mau tidak mau berkata dengan masam. Dengan tatapan marah di matanya keluarga atas nama keluarga Song, dia pasti yang paling berkualitas. Dia ingin mengatakan bahwa Tuan Xia buta, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Ayah, maka perjanjian ini harus ditandatangani terlebih dahulu. Nona Song berkata. Paman Zhang menjelaskan bahwa keberuntungan Chu Chen telah berakhir saat ini. Selain itu, mengandalkan Chu Chen untuk menegosiasikan kerja sama dengan keluarga Xia, jika menyebar, seluruh kota akan tertawa terbahak-bahak. Alis Su Yuexian juga berkerut. Tuan Xia secara pribadi menanyakan nama Chu Chen. Tetapi tidak ada seorang pun di keluarga Song yang mempercayai Chu Chen. Kekhawatiran King barusan bisa dibenarkan. Su Yuexian berkata, jika Chu Chen menyinggung keluarga Xia karena kerja sama ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wanita muda kedua dari keluarga Song, Song King. Nama wanita tertua adalah Song Yun. Aku mengerti. Song Yun tiba-tiba menyadari. Keringat dingin keluar dari belakang, dan matanya membelalak. Pikirkanlah. Paman Zhang berkata bahwa setelah malam ini, keberuntungan Chu Chen akan habis. Yang berarti nasib Chu Chen akan berakhir. Atas keberuntungannya pasti sangat buruk. Kemunculan Tuan Xia bukanlah sebuah kesempatan. Tapi awal dari kesialan. Jika Chu Chen benar-benar berhubungan dengan keluarga Xia, itu akan membawa bencana bagi keluarga Song. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di keluarga Song terkejut. Menakutkan memikirkannya. 5 tahun lalu, keberuntungan Chu Chen menyelamatkan keluarga Song. 5 tahun kemudian, kita tidak bisa membiarkan nasib buruknya menghancurkan keluarga Song. Lin Simping berdiri. Ayah, masalah ini tidak bisa ditunda. Biarkan Chu Chen menandatanganinya secepatnya. Lagu Xie yang merenung. Mereka benar. Su Yuexian angkat bicara. Yang lebih penting, jika Anda tidak menandatangani ini, Tuan Ye tidak akan senang. Kamu Sao Huang, semua orang di keluarga Song tahu bahwa Ye Sao Huang ingin mengejar Song Yan. Setelah Song Xie yang menimbangnya, dia melihat ke arah Chu Chen dan berkata, tanda tangan. Chu Chen memandang Song Yan, 5 tahun, di antara 5 tahun kenangan yang disegel oleh jimat penekan jiwa. Menurut Chu Chen, satu-satunya hal yang berharga adalah kenangan gadis di sebelahnya. Chu Chen hanya peduli dengan sikap Song Yan. Dia ingin menandatangani, dan Chu Chen pergi dengan gembira. Jika dia ingin tinggal, Chu Chen akan menemaninya sampai akhir. Tubuh Song Yan sedikit gemetar. Matanya berkedip-kedip dengan secercah cahaya kristal. Dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apa yang disebut bencana hanyalah sebuah kemungkinan yang kamu bayangkan. Sebelum Tuan Xia pergi,
Dia menjelaskan bahwa selama jika Chu Chen pergi untuk berbicara, kedua keluarga dapat bekerja sama. Mengapa tidak memberi Chu Chen kesempatan? Kakak ketiga, apa yang terjadi padamu hari ini? Song King sedikit aneh. Mengapa kamu berbicara mewakili orang bodoh ini? Saya tidak berniat menolak menandatangani perjanjian perceraian hari ini. Song Yan berkata, saya hanya menyatakan fakta. Adapun Tuan Ye yang Anda bicarakan, saya dapat langsung memberitahu Anda bahwa meskipun saya lajang, sekali lagi, aku tidak akan menerima pengejarannya. Tatapan Song Yan tegas dan matanya jernih. Keinginan ulang tahunku yang ke-23 adalah membuat keputusan sendiri dan memberi Chu Chen kesempatan untuk berbalik. Kami semua percaya pada Paman Zhang. Paman Zhang telah menjelaskan hal itu di dalam 5 tahun terakhir. Keberuntungan Chu Chen membantu keluarga Song hidup kembali. Mengapa kita, keluarga Song, tidak membalasnya? Selain itu, ini juga merupakan kesempatan bagi keluarga Song Kaisar Shao. Yan, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Su Yuexian berkata, Ye Shao Huang 100 kali lebih baik dari Chu Chen. Bahkan jika dia 10.000 kali lebih baik dari Chu Chen, dia tetap bukan orang yang aku suka. Song Yan berkata. Selain itu, poin kedua yang baru saja aku sebutkan adalah pendapat pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan Chu Chen. Kakak ketiga, kakak Song Yun juga hendak berbicara. Pada saat ini, suara yang tidak diharapkan siapapun terdengar. Ucapan ulang tahun ke-23, Chu Chen mengambil perjanjian perceraian. Di bawah pandangan semua orang, Chu Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya, merobek perjanjian perceraian menjadi 2, dan akhirnya melemparkannya. Konfeti putih berjatuhan seperti kepingan salju. Song Yan, selamat ulang tahun. Bab 6 Terima kasih ayah. Langit penuh dengan konfeti, membuat mata semua orang kesal. Tidak ada yang menyangka saat mereka sedang berdiskusi panas, Chu Chen tiba-tiba merobek perjanjian perceraian dan mengucapkan, selamat ulang tahun. Mungkinkah dia masih merobeknya sebagai hadiah ulang tahun untuk Song Yan? Mulai saat ini, tanpa belenggu perjanjian perceraian, membiarkan Song Yan mengambil keputusan sekali saja adalah hadiah ulang tahun Chu Chen. Mata Song Yan mengintip melalui celah di antara potongan kertas yang jatuh, menatap wajah Chu Chen yang familiar namun asing. Dia adalah orang yang paling mengenal Chu Chen di keluarga Song. Dan dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa Chu Chen hari ini berbeda dari biasanya. Bang, Song Qiu membanting meja dan berdiri, menatap Chu Chen. Chu Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sementara mereka masih mempertimbangkan pro dan kontra, Chu Chen merobek perjanjian perceraian, yang tidak diragukan lagi membuat keputusan untuk keluarga Song. Setidaknya malam ini, di pesta ulang tahun Song Yan yang ke-23, identitas Chu Chen masih menjadi menantu keluarga Song. Semua orang menatap Chu Chen dengan marah. Tuan Muda Ye tahu tentang adanya perjanjian perceraian ini. Su Yuexian tidak bisa menyembunyikan ekspresi cemberutnya. Ayahmu juga berjanji kepada Tuan Muda Ye bahwa dia akan mengumumkan tanda tangan perjanjian perceraian ini kepada publik pada makan malam ini. Biar semua orang di semua kalangan di kota Chan tahu bahwa kamu lajang lagi. Tapi sekarang,
Su Yuexian menunjuk ke arah Song Yan. Jari-jarinya gemetar karena marah. Yan, bagaimana kamu mengajari Chu Chen? Song Yan menatap Chu Chen dengan tatapan kosong. Setengah pertemuan, Song Yan mengangguk, terima kasih. 5 tahun, ini adalah pertama kalinya Chu Chen mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Mata Song Yan dipenuhi kabut, dan keluhan di lubuk hatinya tiba-tiba muncul. Ketika dia baru berusia 18 tahun, keluarganya mempekerjakan seorang menantu laki-laki untuknya, yang masih bodoh. Dia tidak bisa memilih. Hari ini, periode 5 tahun telah berlalu, dan keluarganya tidak sabar untuk memintanya menyenangkan tuan muda keluarga Ye. Apakah aku hanya bidak catur di keluarga ini? Song Yan menahan air matanya agar tidak mengalir. Matanya perlahan menyapu semua orang, dan akhirnya tertuju pada Song Sieyang. Ayah, 5 tahun yang lalu, apa yang kamu katakan padaku? Tubuh Song Sieyang terasa seperti tersengat listrik, dan dia tidak berani menatap mata putrinya. Yan, melihat mata Song Yan memerah, Su Yuexian memperlambat nada suaranya dan menghela nafas. Sebenarnya, meskipun keluarga Song telah mengatasi kesulitan, situasi saat ini tidak baik. Kakakmu masih muda. Song keluarga harus bergantung pada kalian bertiga sebagai saudara perempuan untuk berkontribusi. Di Canceng, hanya ada segelintir keluarga yang dapat menyaingi keluarga Ye. Lin Simping berkata, Ye Shaohuang adalah pemimpin generasi muda dalam komunitas bisnis Canceng. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Di satu sisi bodoh, di sisi lain adalah tuan muda Ye. Apakah pilihan ini benar-benar sulit? Nona Song Yun mau tidak mau bertanya. Bagaimana jika pihak bodoh digantikan oleh keluarga Xia dan kebebasan Song Yan? Ini Chu Chen lagi. Keluarga Song merasa bahwa Chu Chen berkata lebih banyak hari ini daripada gabungan 5 tahun terakhir. Dia biasanya santai saja dan apapun yang terjadi, dia hanya akan berdiri di belakang Song Yan dan terkikik. Chu Chen, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Kakak ipar kedua Zhou Jian berseru. Nona Song kedua juga mengangkat alisnya. Mengapa si idiot ini begitu bingung hari ini? Mata Song Yan juga tertuju pada Chu Chen. Chu Chen tersenyum pada Song Yan lalu melangkah maju. Memblokir Song Yan di belakangnya. Pada adegan ini, Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Selama 5 tahun, setiap kali seseorang menindas atau menggoda Chu Chen, dia akan berdiri di depan Chu Chen dan melindunginya. Hari ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Chu Chen, akankah dia melindunginya? Saya tidak tahu siapa yang lebih berkuasa, keluarga Xia atau keluarga Ye. Tapi yang saya tahu adalah bagi keluarga Song, keluarga Xia lebih penting. Chu Chen berkata dengan ringan, keluarga Ye hanyalah sebuah masalah yang menarik bagi tuan muda Ye. Hanya Song Yan. Selain itu, manfaat nyata apa yang bisa dia berikan kepada keluarga Song? Bahkan jika ada, itu tidak akan terjadi sekarang industri farmasi. Tetapi jika mereka dapat bekerja sama dengan keluarga Xia, cepat berada di jalur yang benar dan perkuat kekuatan keluarga Song sendiri. Song Qiyu mengerutkan kening. Chu Chen, apa yang kamu bicarakan? Aku sedang berbicara.
Chu Chen memandang Song Sieyang tanpa keraguan. Yang pada akhirnya diinginkan keluarga Song adalah memiliki pendukung yang kuat atau menjadi diri mereka sendiri yang kuat. Murid Song Sieyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dengan satu kalimat, Chu Chen membersihkan awan dan menunjuk ke poin kunci. Kekuatan di belakang Ye Shaohuang mewakili pendukung. Dan begitu keluarga Xia berhasil bekerja sama, kekuatan keluarga Song sendiri akan meroket. Namun, apa yang sulit diterima Song Sieyang adalah bahwa kata-kata ini sebenarnya diucapkan oleh Chu Chen. Tidak hanya Song Sieyang, tetapi pikiran semua orang juga menjadi kosong sesaat. Dalam pemahaman mereka, kata-kata ini tidak akan pernah datang dari Chu Chen. Mungkinkah itu Tuan Xia? Lin Simping berseru. Mata semua orang berbinar. Itu benar. Kata-kata ini pasti diajarkan oleh guru Xia kepada Chu Chen. Tuan muda dari keluarga Xia memang sangat cakap. Dia benar-benar bisa membuat Chu Chen mengingat begitu banyak kata. Song Yun berkata dengan suara yang aneh. Namun, semua orang tahu bahwa kata-kata Chu Chen telah mengguncang pikiran Song Sieyang. Jika dia harus memilih antara menginginkan pendukung atau ingin menjadi lebih kuat, Song Sieyang akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Suatu hari, Chu Chen berbicara lagi. Pada saat ini besok malam, jika saya dapat mencapai kesepakatan kerja sama dengan keluarga Xia, mohon hormati Song Yan sekali saja dan biarkan dia mengambil keputusan. Jika tidak, saya tidak dapat melakukannya. Itu, segera keluar dari keluarga Song. Semua orang tercengang. Orang bodoh ini sungguh berbeda. Apa yang terjadi malam ini? Apakah kamu benar-benar harus menjadi bodoh untuk mendapatkan berkah bodoh? Ketika keberuntungan Chu Chen berakhir, orang tidak akan lagi bodoh. Song Qing memandang Chu Chen dan tiba-tiba mencibir. Namun, menjadi pintar, di mata dari yang lain, lebih konyol. Keluarga Song telah bekerja keras untuk mempersiapkan kerjasama dengan keluarga Xia, dan akhirnya lelaki tua itulah yang maju untuk mendapatkan kesempatan pertemuan yang diperoleh dengan susah payah. Keluarga Xia jelas tidak tertarik, tapi Chu Chen sebenarnya terus mengatakan bahwa dia akan mencapai kerjasama dengan keluarga Xia dalam satu hari. Kenapa kamu, Lin Simping tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir? Dengan kebodohan ini, hati Lin Simping selalu dipenuhi dengan ketidaknyamanan yang luar biasa. Mengapa? Orang yang ingin ditemui Tuan Xia adalah Chu Chen, dan bukan dia. Satu hari, Song Yan berdiri di belakang Chu Chen dan tanpa sadar mengepalkan sudut bajunya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan perasaan dilindungi. Meski aku merasa tidak aman, masih ada arus hangat yang mengalir di hatiku. Aku akan memberimu satu hari. Song Sieyang menatap Chu Chen dan membuat keputusan akhir. Ayah, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Song Sieyang melambaikan tangannya, dan semua orang tidak berani berbicara lagi. Dalam keluarga Song, Song Sieyang memiliki hak mutlak. Song Sieyang terus menatap Chu Chen dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku berjanji padamu, bukan karena aku percaya padamu, tapi karena kamu tidak bisa memberikan hadiah ulang tahun kepada Yan Yan, jadi aku, sang ayah, harus memberikannya kepadaku.
Mencapai kerjasama dengan keluarga Xia dalam satu hari hanyalah sebuah mimpi. Itu tidak buruk. Setelah dia memberi Chu Chen kesempatan, Yan Yan merasa sedikit lebih nyaman, dan mungkin perlawanan batinnya berkurang. Song Xieyang memandang Chu Chen dengan senyuman seperti rubah tua. Chu Chen juga tersenyum, dengan mata polos. "Terima kasih, Ayah." Wajah Song Xieyang menegang. Judul Chu Chen tidak salah. Perjanjian cerai belum ditandatangani, namun ia tetap menjadi menantu keluarga Song. Namun di mata Song Xieyang, dia tidak pernah menganggap Chu Chen sebagai menantunya sedikit pun. Nama Chu Chen membuatnya merasa canggung. Aura ganas yang dia tatap pada Chu Chen tiba-tiba menghilang. Sebelum ada yang sempat bereaksi, terdengar ketukan di pintu ruang konferensi. Song Ruhai masuk. "Tuan, Tuan Ye ada di sini," dan berkata, dia menyiapkan hadiah ulang tahun untuk nona ketiga. Bersambung.